sini bawa jalannya kompak, bapak-bapaknya lembek. Pak, mohon maaf, kita tanya ibu-ibu. Ibu suka yang keras, suka yang lembek? Bapak-bapak jawab salam yang keras ya. Jangan lembek, takut ditinggal ibu. Ngaji, kemana ada pikirannya? Buah salak, buah pepaya, dan jawab salam kompak, saya doakan jadi orang kaya. Orang kaya, Allah kita didoain selamat, amin. Milih selamat tapi tidak kaya, apa kaya tapi selamat? Kalau Pak, istri Bapak kaya tapi selamat, apa kaya si selamat? Ya, jawab salam biar kompak, biar kita selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau disebut nama Nabi harus baca sholawat. Ibu tahu tidak, Bapak tahu tidak, orang paling pelit dari umat baginda Nabi adalah mereka yang disebut nama Nabi tidak mengucap sholawat. Kata baginda Nabi, al-bakhilu man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit, bin medit, bin koret, apa lagi? Bahasanya waktu apa pelit? Dan sedek adalah orang yang ketika disebut nama Nabi dia tidak mau mengucap sholawat, dia tidak mau menyebut nama Nabi, dia tidak mau menyebut sholawat. Maka tadi yang disebut nama Nabi Pak tidak mau mengucap sholawat, orang pelit. Orang pelit datang ke pengajian berarti pengajian orang pelit. Kalau pengajian orang pelit yang ceramahnya Ustaz ada Ustaz ngajarin nggak pelit, jauh-jauh dari Jakarta dikatain pelit, kenal juga belum. Kamu tapi bilang aku pelit, pasti aku. Ya, ketika disebut nama Nabi baca sholawat. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi. Amin. Wa tukrimuna binuril ilmi. Wa tu'izzuna binuril fahmi. Ya man alimal ghaibi wa syahadah. Lamna ma lam na'lam innaka anta alamul ghuyub. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bis salam wa dakhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siswa emak-emaknya tapi tidak apa-apa ya, karena kalau emak-emak mikirin belanja, kalau anak-anak cuma minta uang jajan, bapak yang pusing cari uangnya. Dan sama-sama kita hormati dan senantiasa Allah muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang ada di tempat ini. Tak bisa saya sebut nama dan gelar, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, agar terus bisa membimbing kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah.
Beristimewa kepada sahabat saya Ustadz Hamka, pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum DDI Jayapura, DDI Sentani Jayapura. Mudah-mudahan pesantren beliau cepat jadi. Amin ya robbal. Karena beliau lagi bangun pesantren di tengah-tengah minoritas kita, minoritas Islam di Jayapura. Bangun pesantren, bayangin Pak, sendiri. Beliau tidak bawa apa-apa, cuma bawa doa dan ilmu. Maka mudah-mudahan pesantren beliau cepat jadi. Amin ya robbal. Yang saya hormati aparatur negara, pejabat pemerintahan, Pak Bupati yang diwakili oleh Pak Camat Kecamatan Wotu, Bapak Aziz, luar biasa tadi menyampaikan pantunnya. Saya juga tidak kalah, pengen punya pantun seperti Pak Camat. Si kita belanja tomat, belanjanya bareng si salsa. Kita punya camat ternyata luar biasa. Mau datang ke acara pengajian di daerah saya, tempat pesantren saya, camat kalau diundang mewakilkan terus. Tapi giliran dangdutan paling banyak. Benar Pak Camat, jangan ditiru ya. Mana saweran paling banyak? 30.000, 20.000, giliran sama Ustadz ngasih goceng. Tapi enggak, Camat di sini nah. Tadi sudah bisik-bisik Pak Ustadz nomor rekening berapa. Kadang-kadang bercanda. Jangan bercanda. Jadi jangan dianggap kamu curiga ada sama aku. Ya Pak Camat, jangan dengerin Pak Camat. Cukup disediain. Mudah-mudahan Pak Camat kita panjang umur. Alhamdulillah, tengah-tengah kita hadir juga Pak Kapolsek, Pak Muhajir. Dari tadi saya nandai namanya, takut salah sebut. Khawatir kalau salah sebut nggak bisa pulang. Pak Kapolsek sehat, mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin untuk mengamankan kecamatan Wotu ini. Dan saya hormati Kepala Kementerian Agama yang diwakili Ibu Kasih Pendis Pendidikan Islam. Ceramahnya luar biasa. Ini wanita-wanita seperti kami. Mudah-mudahan terus bisa membimbing anak-anak di sini Ibu untuk menjadi siswa-siswi yang berakhlakul karimah. Orang pintar sudah banyak, betul? Orang cerdas sudah banyak. Yang kurang orang yang berakhlak. Betul nak? Kamu yang akan meneruskan akhlak itu. Tadi saya datang disambut luar biasa, tapi saya kasihan anak-anak ibu ada di bawah terik matahari. Saya khawatir badannya kering seperti pakaian. Tapi itulah anak-anak. Dia sudah menunjukkan akhlak karimah, akhlak yang bagus, disuruh oleh guru-gurunya, beliau-beliau, disuruh oleh guru-guru dalam keadaan taat, dalam keadaan nurut. Betul gak deh? Karena kamu cinta sama pacarnya. Ada loh, pacarnya guru. Cinta gak sama gurunya? Kalau sama Pak Ustadz, kamu jangan mengatakan cinta, nanti aku tergoda. Dan saya hormati Pak Kepala Desa Cendana Hijau. Salam kenal Pak Kades. Ternyata orang Sunda, sami sarang abdi. Abdi nami kosasi, ongkos boleh dikasih. Ya kalau kosasi kan nama Sunda ya. Saya kelahiran Jakarta, tapi orang tua saya kelahiran Purwakarta. Ada orang Sunda, ayah orang Sunda. Anak orang Sunda, insya Allah dapat BLT. Orang Jawa atau orang Jawa? Pulau Lami Tenjawi
mondok terpelosok Al-Falah Kediri. Gus nipun Gus Kausar nanti tuh bodoh amat. Saya dulu lama di Kediri 5 tahun pesantren. Alhamdulillah. Bapak-bapak jamaah, ibu-ibu jamaah, para guru, kepala sekolah MI dan MTS apa? Cendana hijau. Mudah-mudahan terus jangan bosan mendidik anak-anak untuk menjadi generasi penerus para ulama dan para tokoh negara. Amin ya robbal. Ibu-ibu panas sama saya juga, tapi tidak apa-apa ya. Ibu-ibu enak ketawa, saya sakit hati. Kami ini datang ke sini pakai kostum salah. Panitia tolong dikasih kabar kalau tendanya warna biru, biar saya tidak pakai warna biru. Kalau sama yang diinjak ibu-ibu. Aduh, saya pulang dulu ya, ganti kostumnya. Pertama bagaimana ini? Birunya sama, ini yang makan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting pulang dapat udah sama capek-capek panas, baju sama sama tenda dibilang amplop. Mohon maaf ibu, saya ceramah dari maulid pertama dikasih amplop, saya buangin depan rumah. Halo, di sini. Kenapa yang mana? Ganti-ganti ada amplop. Mudah-mudahan walaupun Ustaz Hasan sama bajunya sama terpal, pulang dapat doa. Seperti ini. Lalu jangan gitu lah. Udah enak kau sama bacangan. Di sana Pak Ustaz datang ke sini karena duit depan. Saya mah karena silaturahim. Betul nggak? Saya kalau mau ikutin duit, mohon maaf Pak Camat. Hanya Ustaz Hamka. Harusnya tanggal 28 ini saya diundang Bupati Lampung Tengah, Pak Musa Dito. Saya tolak ke sini. Karena apa? Saya pengen ketemu saudara-saudara saya yang ada di pedalaman. Mana perjalanan dari Makassar jauh. Saya pikir cuma 5 jam atau 15 jam. Celana udah lengket, mana pakai sarung, dalamnya legging. Tapi alhamdulillah ketemu bapak-bapak ibu-ibu saya senang. Senyum ibu bahagia saya. Walaupun kita sama-sama di bawah terik matahari, mudah-mudahan nanti dapat salat dan indah Nabi besar Muhammad. Amin ya Bapak. Saya ceramah biasanya di sini berapa jam? Sampai jam 4. Ibu belum pernah, ibu belum lihat Ustaz mati di panggung. Enak aja. Diundang jauh-jauh disuruh mati sekali di Sulawesi Selatan. Udah, cukup ceramah 15 menit. Hah? Udah terserah saya, jangan ceramah saya. Kenapa ibu yang ngatur? Ngasih duit tidak? Ibu, kenapa? Enggak ngatur, senang. Oh senang. Ibu senang. Doain saya ya. Panjang umur, mudah-mudahan tambah rezeki, tambah derajat, tambah istri koma, pantesan ustaz-ustaz poligami didolarin jamaah. Dan kita berbicara maulid Nabi dulu ya. Meneladani mana sih? Meneladani habis disuruh nambah ini. Meneladani dakwah Rasul
Rasulullah dalam mempersatukan umat. Bu, Nabi ngajarin kita apa? Bersatu dan bersama, biar kita tidak terpecah belah, betul nggak? Indonesia kalau berpecah belah, yang Sulawesi masing-masing ngikutin daerahnya, yang Sumatera ngikutin daerahnya, Kalimantan masing-masing ngikutin daerahnya. Kira-kira jadi nggak NKRI? Tidak, masing-masing. Tapi karena kita diikat oleh sebuah kesatuan yang bernama Pancasila, akhirnya kita bersatu. Betul? Apalagi agama kita? Kita dipersatukan oleh satu akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun kita, kata baginda Nabi, seperti apapun kita, kata Rasulullah, baik dalam keadaan berdosa, baik dalam keadaan bersalah, bukan maksiat, tapi nanti pada akhirnya insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Betul? Tapi mampir dulu ke neraka. Enak aja berbuat dosa dari hisab. Tapi untungnya kita punya Nabi yang tidak dendam, punya Nabi yang bijaksana. Seandainya baginda Rasulullah SAW sama seperti Nabi Lut, sama seperti Nabi Nuh, sama seperti nabi-nabi yang lain, yakin umat baginda Nabi besar Muhammad sudah hancur di terpa bencana. Betul apa betul? Betul. Kaum Samud hancur, kaum Sodom hancur, umat Nabi Nuh hancur. Semua diberikan bencana yang luar biasa besar. Tetapi lihat baginda Nabi, ketika baginda Nabi ke daerah-daerah untuk berdakwah, dilempar oleh batu, keluar darah kakinya, dilempar kotoran ketika mau ke masjid. Nabi tidak pernah dendam. Bahkan ketika beliau dakwah jauh dari Mekah, kakinya berdarah. Zaid bin Harithah bertanya, ya Rasul, udah kita pulang aja. Jangan. Lalu didatangi oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, seandainya kau mengangkat tangan, hari ini akan aku hancurkan orang-orang yang melempar kau batu sampai berdarah. Akan aku tenggelamkan mereka, akan aku timpakan gunung Jabal Rahmah dan Jabal Uhud, karena mereka sudah menumpahkan darah nabinya. Kata baginda Nabi, bagaimana? Jangan Fatinahum layak lamun, mereka belum tahu Jibril. Tuh, segitu sayangnya Nabi sama kita. Begitu Nabi mau wafat, begitu Nabi sudah berada dalam sakaratul maut, ditanya sama malaikat Jibril, ya Rasul, apa kau takut untuk menemui kematian? Tidak Jibril, kata baginda Nabi. Lalu apa yang membuat kau risau? Apa yang membuat kau berat? Apa yang membuatmu tak sanggup untuk meninggalkan alam dunia ini? Apa jawab Nabi? Ummati, ummati, ummati. Umatku bagaimana Jibril? Tanya sama Allah. Yang dipikirin siapa? Ibu pernah mikirin Nabi? Kalau tanya. Pernah bersolawat sama Nabi? Pernah. Banyak sholawat, banyak nonton TV. Banyak sholawat, banyak megang handphone. Banyak baca sholawat, banyak baca status. Yang begini kita. Ingat Pak, perjuangan baginda Nabi. Yang dipikirin bukan beliau, yang dipikirin bukan anaknya, yang dipikirin bukan istrinya, yang dipikirin bukan sahabatnya, tapi yang dipikirin adalah kita. Sampai baginda Nabi Jibril tanya sama malaikat Israfil, rasanya kematian seperti apa? Israfil sambil nunduk menjawab, bagaikan ditebas 1000 pedang wahai Rasulullah, sambil nangis. Kalau begitu Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya kematian rasa sakitnya sama
dengan ditebas 1000 pedang. Sakitnya sungguh luar biasa. Bilang kepada Allah, biar aku yang menanggung hari ini rasa sakit itu. Bayangkan. Yang dipikir orang-orang waktu, orang-orang celana hijau. Padahal kita belum tentu mikirin Nabi, betul nggak? Apa buktinya? Sholawat aja ogah, sholat aja entar-entar, zuhur jam 2:30. Bener nggak? Ayo, banyak megang handphone, banyak megang remote, tidak pernah mau baca sholawat. Padahal Nabi Pak mau makan. Nabi itu bilang sama malaikat Jibril, seandainya kematian itu rasanya sakit Jibril, tumpahkan kepada diriku semuanya. Akhirnya dikurangi rasa sakit sampai bermati. Lalu Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, tanya kepada Allah, berapa lama umatku dikasih kesempatan untuk bertobat ketika mau sakaratul maut? Sebelum mati umatku berapa lama dikasih kesempatan untuk tobat dari kesalahannya? Karena baginda Nabi yakin umatnya ini banyak umat yang berdosa. Betul? Ada yang nggak pernah dosa? Tidak ada, semuanya berdosa. Ibu berdosa, saya berdosa, cuma banyakkan ibu kayaknya. Ayo, yang nolong duit suami siapa? Yang melotot sama suami siapa? Yang ngebohongin suami siapa? Disuruh bikin kopi nggak mau siapa? Ibu. Kata suaminya, saya dipanggilnya apa? Bebek. Orang kenal hijau bebek makan ikan asin. Bebek. Manggilnya romantis boleh. Jangan bebek lah. Saya itu dipanggil sama istri baby. Kenapa istri saya? Protes kalian. Saya tuh Pak dipanggil sama istri saya baby. Kalau pulang ceramah dikasih duit. Kalau nggak dikasih duit, wah bikin aja. Rasul itu melihat banyak yang berdosa dari umatnya, terutama perempuan ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj. Maka tanya kata Rasulullah, ya Jibril kepada Allah Tuhanku, berapa lama umatku dikasih kesempatan untuk bertaubat? Bilang sama kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umatnya akan aku ampuni 1 tahun sebelum kematian. Oh, 1 tahun sebelum kematian. Dibilang sama Jibril, ya Rasul, 1 tahun sebelum kematian umatmu akan diberikan ampunan. Kata Rasul apa? Kelamaan Jibril. Umatku nggak tahu matinya kapan. Umatku nggak paham ajalnya kapan. Bilang sama Allah, kasih waktu yang lebih dekat. Laporan lagi Jibril sama Allah. Ya Allah, kata Rasul lama, jadi kasih 1 bulan. Balik lagi Nabi, balik lagi Jibril kepada Nabi. Ya Rasul, 1 bulan. Kelamaan Jibril, balik lagi Jibril. 1 minggu kata Allah ya Rasul. Kelamaan. Akhirnya kata Allah, udah malaikat Jibril, kau bilang kepada kekasihku, umatnya aku berikan kesempatan untuk bertaubat dari seluruh dosa-dosa hidupnya, malam yughargir, selagi masih ada nyawa di tenggorokan. Tuh kasih sayang baginda Nabi. Jadi kita lagi ngap-ngapan, astagfirullah, astagfirullah, masih diampuni dosanya. Ibu sudah sholat taubat nggak? Bor-bor Ustaz, duha ada saya tinggal. Bapak suka sholat taubat? Suka? Cakep. Jangan ngikutin ibu-ibu ya Pak. Dia yang banyak dosa, dia yang banyak salah, gak pernah sholat taubat. Bapak-bapak mudah-mudahan sholat taubat terus ya. Dengerin suaminya sholat taubat ya. Dan ternyata Rasul ketika wafat yang diwasiatkan kedua selain umat di apa? An-Nisa, 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 ittaqun nisa, perempuan, jaga perempuan. As-sholah, 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 sholat dijaga, sholat dijaga. Artinya apa? Sholat ternyata sarana dan media untuk persatuan umat Islam. Betul betul.
Imam masuk ke dalam mimbar, istawu sufufakum, luruskan rapat barisan kalian. Komandonya satu orang. Tidak pernah ada cerita ada dua imam di dalam sholat. Betul ya Pak Camat? Tidak ada. Makmum bagaimana? Imam. Imam takbir Allahu Akbar, makmum takbir Allahu Akbar. Artinya apa? Imam harus punya pengetahuan, imam harus punya ilmu pemahaman tentang agama, dan itulah gambaran pemimpin hari ini wajib untuk tahu bagaimana cara mengelola rakyatnya. Betul nggak? Bodoh amat partainya apa? Nggak peduli warna baju partainya apa. Yang terpenting dia mau tidak untuk melindungi orang-orang Islam. Daripada pemimpin kita dari partai yang berasaskan Islam tapi tidak mau untuk melindungi orang Islam, lebih baik partai biasa-biasa saja tapi untuk melindungi orang-orang Islam. Amin. Ya Rabbal. Dan ibu-ibu harus ingat, ini tahun politik. Saya berapa kali diminta untuk kampanye. Jujur Pak, disodorkan saya untuk 3 calon ini. Gak usah disebutkan lah calonnya apa. Ustaz kan lagi di MUSTV, orang banyak lihat. Kenapa? Bisa ya kami kerjasama apa? Dakwah bagus, ayo lanjutkan. Tapi kita kampanye salah satu capres. Oh tidak. Apa bayarannya kurang? Tidak. Dikasih 1 titik 25 juta. Bayangkan di daerah Muko-Muko, Bengkulu, di daerah Batanghari, Jambi. Kenapa Ustaz tolak? Karena saya hanya ingin berdakwah, bukan untuk kampanye. Dan saya kasih syarat. Oke, saya mau terima. Saya punya syarat 10. 3 syarat diantaranya. Yang pertama, wajib untuk mengajak sholat berjamaah tempat yang akan saya datangi. Yang kedua, wajib untuk memberikan pembelaan kepada orang-orang Islam. Yang ketiga, wajib memberikan kesejahteraan kepada tempat yang nanti akan saya datangi. Saya begitu. Makanya mudah-mudahan ya bupati kita punya kepekaan sosial. Mudah-mudahan gubernur kita punya kepekaan sosial. Mudah-mudahan presiden yang akan datang punya kepekaan sosial. Santuni janda-janda tua yang muda kawinin. Ya kalau yang tua dikawinin berapa? Saya tetangga saya di Kerawang, pesantren saya itu ada di Kerawang. Ada anak umur 27, ada nenek-nenek umur 65. Si nenek suaminya meninggal, orang kaya tidak punya anak, hartanya miliaran. Meninggal suaminya, nenek-nenek pengen kawin lagi. Lewat masa idah, ada pemuda yang suka sama nenek-nenek. Dan ternyata si pemuda punya misi, nenek-nenek tidak punya anak. Kalau nanti dia meninggal duluan, saya punya harta. Betul. Warisannya buat saya. Dinikah Pak sama si pemuda 27 tahun. Dia nikah, ternyata 2 minggu bukan si nenek-nenek yang meninggal, tapi si anak muda. Dibawa si anak muda ke rumah sakit umum daerah, didiagnosa oleh dokter, dibilang keracunan susu kadaluarsa. Nenek-nenek dikenyot. Jangan keluarkan saya nenek-nenek. Sampai mana tadi? Sampai keracunan. Kamu jahat nih. Gak apa-apa. Terang seperti ini. Tidak marah, tidak ngambek, tidak emosi, tidak diamplopi. Tidak ada bercanda. Maka persatuan ini harus dijaga. Mohon maaf Pak, saya sakit hati. Mohon maaf Bu, saya miris. Kemarin pemilihan 2014 dengan 2019, semuanya saling menjelek-jelekan, saling mencaci maki, saling menghina, saling menghujat.
Prabowo Jokowi, Prabowo Jokowi. Pendukung Prabowo bilang Jokowi begini. Pendukung Jokowi bilang Prabowo begini. Akhirnya apa? Manusia sudah tidak disebut, yang disebut adalah kecebong dengan karbon. Karbon ada bunuh, bayangin. Sakit nggak hati Pak? Padahal mohon maaf, ketika dia berantem, yang dukung Jokowi, yang dukung Prabowo kita tegur sapa. Ketika Jokowi jadi, Prabowo masuk kabinet, betul. Bersatu bersama membangun untuk membangun negeri. Dia masih musuhan. Tidak tegur sampai 3 tahun. Aku malas ketemu dia. Kenapa? Pendukung Prabowo. Aku tidak mau ketemu dia. Kenapa? Pengikut Jokowi. Padahal ketika dia sakit, bukan Prabowo yang datang. Ketika orang tuanya meninggal, bukan Jokowi yang melayat. Siapa? Allah. Jangan saling mencaci. Sekarang ada Bapak Prabowo, ada Bapak Anies Baswedan, ada Bapak Ganjar Pranowo. Silahkan kalian mau pilih siapa, asal jangan pilih saya. Karena saya tidak mencalonkan. Bebas. Maka saya selalu bertanya sama wartawan, Pak Ustaz, ini kampanye pilih siapa? Saya pilih di bilik suara. Dia kasih clue aja, kasih bocoran aja milih siapa. Saya tidak mau berbicara. Bahkan kemarin Pak, yang ramai itu masalah Habib dengan Wali Songo, antara Habib Bahar dengan Kiai Ibaduddin. Lihat dong di internet ya. Saya diminta oleh RCTI, saya jawab no comment. Karena ini bisa memecah persatuan umat, bukan lagi persatuan bangsa, umat akan dipecah belah. Saya bilang, biarkanlah Habib mengaku sebagai keturunan Rasulullah, Wali Songo mengaku keturunan Rasulullah. Biarkan, tidak usah diperdebatkan, yang nanti akan bertanggung jawab mereka di alam akhirat. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan diminta pertanggungjawaban nanti di alam akhirat. Kita yang mencaci maki kebagian dosa, kita yang menghujat kebagian dosa, dan pasti masuk neraka. Maka Rasul selalu mengatakan al-ittihadu 'ala nafsi asasul najah. Persatuan di dalam tubuh itu akan membuat sebuah kesuksesan. Satu batang lidi bisa tidak untuk menghilangkan sebuah kertas. Satu lembar kertas tidak bisa dihilangkan oleh satu batang lidi. Tetapi kalau lidi itu berbatang-batang lalu diikat, jangankan kertas satu lembar, kertas satu desa akan dibersihkan. Amin. Ya Rabbal, jangan gampang menghujat ya. Apalagi kemarin BLT cair, kasihan saya sama Pak RT. Disalahin terus ada PRT. Kasihan ini. Saya doain RT panjang umur. Kalau perlu umurnya 2 hari mau kiamat lagi baru mati. RT dihujat. Ini kalau RT ini nggak kebagian ditulis di media sosial. RT ini apa? KKN, nepotisme yang dibagi hanya saudaranya, hanya temannya, hanya keluarganya. Hei, mohon maaf, itu RT hanya menjalankan peran datangnya dari pusat. RT tidak korupsi, RT tidak selewengkan dana. Kalian mencaci maki RT, biasa RT kadang tahu. Jangan, kasihan RT sudah capek beliau. RT itu harus didoain. Sebab apa? Pejabat yang paling bawah bersentuhan dengan rakyat adalah ada yang ribut, lapor siapa? Tak mungkin lapor Pak Camat. Karena Pak Camat jauh kantor, betul nggak? Ada yang ribut, lapor siapa? Kompak. Ada yang berantem, lapor siapa? Ada kehilangan, lapor siapa? Bikin KTP, lapor siapa? Janda hamil sama siapa? Janda hamil sama yang menghamili, lapor bukan sama RT. Jadi persatuan ya, jangan dicaci maki ke RT, kasihan. RW juga, di sini RW apa dusun? Pak Hadus. Pak Hadus salam kenal. Mudah-mudahan kita bisa jadi saudara. Kalau nanti saya minta data wanita-wanita yang belum menikah,
Dia biar saya doain. Kawinin mulu. Biar saya doain mudah-mudahan cepat menikah. Jomblo itu tidak enak saudara. Ya, mudah-mudahan RT RW kita Allah kasih kekuatan lahir batin. Amin. Ya Rabbal. Sudah 40 menit. Terus ibu buat 1 jam, 2 jam, 4 jam, 5 jam. Ada ambulan enggak? Kuat aja. Ibu kuat 2 jam, 3 jam. Untung saya tidak tahu dengan orang. 2 jam aku, 5 menit sudah kalah kita. Terus lanjut. Yang ketiga, selain kita mengingat Rasul, mencintai Rasul, kita menjaga persatuan. Rasul memberikan pelajaran kepada kita dalam keadaan susah apapun. Kalau bisa, kau rajin bersedekah. Lihat Nabi Muhammad ketika bawa uang 8 dirham, beliau mau pergi ke pasar, ingin membeli sebuah baju. Di tengah-tengah jalan ada orang telanjang, hanya memakai pakaian segini, ditutupi oleh sorban. Dilihat oleh Nabi, kamu kenapa? Ya Rasul, aku nggak punya baju, duit tak ada. Kata Rasul, bagaimana? Ya sudah, kamu beli. Dikasih 4 dirham. Dengan harapan masih ada baju harga 4 dirham. Rasul jalan lagi. Di tengah jalan ada, nggak kenal nih siapa Nabi. 3 hari belum makan. Tolong dikasih Pak, tolong dibantu. Sama belum pernah makan 3 hari. Kata Rasulullah, sudah kau beri makanan 2 dirham. Berharap Rasul akan bisa beli baju 2 dirham. Di tengah jalan lagi ada orang butuh, minta lagi, dikasih 2 dirham semuanya. Rasul balik, tidak bawa baju, tidak bawa uang. Sedekah Rasul Pak. Dan Rasul mengatakan, mana kosomin sodakotin bal yazdat. Nggak akan berkurang sodakoh yang kita keluarkan, tapi akan bertambah dan akan bertambah. Menjaga bil hasanati falahu asyru amsalha. Orang yang rajin sedekah, 1 rupiah akan dibayar 10, 1000 akan dibayar 10.000, 10.000 akan dibayar 100.000, 100.000 akan dibayar oleh Allah 1 juta. Dunia dan akhirat. Nggak percaya? Ayo kita buktiin. Ibu sedekah 100.000, yakin dibayar 1 juta. Tapi kenyataannya kita sedekah cuma 2.000. Surga disamakan dengan toilet. Kalau kita ke SPBU mampir 2 hajat, kira-kira yang dikeluarin duit yang mana? 100.000 kah? 50.000 kah? 20.000 kah? 10.000 kah? 5.000 kah? 2.000 kah? Mana yang kita keluarin? Oh Bapak, kelakuan istri Bapak. Padahal saat istri menyedekahkan hartanya, suami akan dimudahkan rezekinya. Betul. Saudara jangan pelit-pelit. Ada perompak masjid, ada ustazah minta bantuan, ustaz minta bantuan. Di sakunya, di dompetnya ada 100.000. Soekarno-Hatta pakai peci. 5.000, 50.000, 20.000 pakai sorban. Terus ada pati muda bawa golok 1.000. Mana yang ibu keluarkan? 1.000 dia ambil. Sudah pelit memohongi Allah, ya Allah, saya bukan pelit ya Allah, saya takut yang bawa golok rese. Dia bacok nanti yang pakai peci, yang pakai sorban dimasukin. Pelit, kalau sudah pelit memohongi Allah. Sedekah ya, sedekah ya. Bantu Ustaz Hamkan pesantrennya, keluarin duit yang terbaik. Oh, yang kita bawa, duit yang kita sedekahin atau yang kita pakai? Diam ini, tidak setuju seperti ini. Mohon maaf yang sebelah sini mah tidak besti. Jangan sama ya. Oh, yang disedekahin dengan yang ibu pakai yang dibawa ke surga yang mana? Diam aja. Sekarang yang saya jawab.
Pulau buah. Yang mana Bu? Sekarang Ibu ayo jawab, tadi diam aja. Ibu punya emas, Ibu punya baju cantik, Ibu punya baju mahal, punya rumah mewah, suaminya lalu ditinggalkan oleh Ibu meninggal. Emasnya dibawa tidak? Rumahnya dibawa tidak? Bajunya dibawa tidak? Milik siapa? Istri baru. Betul Pak? Mudah-mudahan istri kita cepat pergi. Maka kalau yakin Ibu emas punya Ibu tidak dibawa mati, baju Ibu tidak dibawa mati, rumah Ibu tidak dibawa mati, daripada nanti ditempati oleh istri muda, mendingan jual dari sekarang. Sudah kawin ya, usaha harta lagi bangun. Bukan buat saya mohon maaf, sudah bilang ke beliau dari mulai bulan Juni. Dari Juni saya sudah muter di Manokwari Selatan, Papua Barat. Apa usaha saya kalau ceramah di Jawa saya dibayar 7 juta. Di sini tidak tahu berapa. Saya tidak minta. Karena apa? Saya cari duit di TV. Ibu lihat cahaya hati Ainus TV. Di YouTube ada Ustaz Hasan Kausasi Ainus TV. Ceramah 15 menit dibayar 6,5 juta. Dari tadi ceramah saya sudah 50 menit. Tidak usah kau pikir-pikir. Saya sudah tenang karena tadi Pak Camat sudah bisik-bisik. Tenang sekali. Tenang saja. Tahu sudah enggak. Ya jadi Ibu saudara-saudaranya, beliau. Saya 1 bulan meluangkan waktu 7-8 hari untuk pesantren beliau. Silakan Ustaz, penggalangan dana Anda usah, tolong pikirkan saya. Akhirnya beliau berikan. Ya siap. Ya pernah umat mayoritas, beliau menjadi minoritas. Beliau masih sanggup untuk membuat pondok pesantren di bawah naungan Darud Dakwah wal Irsyad atau DDI. Bayangin tuh. Padahal ya beliau nih kalau misalkan mau ke Jakarta, dulu jadi artis ya. Dulu artis yang main Jakarta Tingkir. Ini bener. Kau jangan lihat badannya sekarang, tapi ingat badannya dulu. Kekal, atletis, six-pack, sekarang one-pack. Beliau ini luar biasa actingnya. Main Jakarta Tingkir, main apa lagi ya? Puasa Ilahi, Angli Dharma, sinetron aja. Hidayah, beliau tinggalkan karena orang tua beliau minta, kau di sini tempatmu bukan di Jakarta, kau ngajar bukan acting. Padahal duit lebih banyak acting. Sinetron dibayar 5 juta, punya pesantren harus minta-minta. Kira-kira kalau ibu bapak minta dan duitnya mana? Acting Pak 5 juta tahun, kaya nggak perlu capek-capek beliau di Indonesia. Maka saya bilang, Kiai Hamka, yuk jalan. Saya waktu luangkan selama 1 bulan 8 atau 7 hari. Sisanya biarkan saya mencari duit buat pesantren saya. Alhamdulillah pesantren saya sudah jadi 2,4 miliar. Nggak perlu minta-minta. Dari mana? Dari Allah. Tahu-tahu orang datang, Uhas lagi bangun pesantren, saya dipanggil Uhas. Kalau beliau Ustaz Hamka dipanggilnya Uham, Ustaz hak asasi manusia. Maaf Kiai, kapan lagi ngerosin Kiai. Tapi beliau rela tinggalkan perannya di Jakarta, duit puluhan juta, duit jutaan masuk Jayapura. Harus minta-minta, tapi beliau rela untuk ikhlas agar anak-anak seperti kalian bisa pesantren. Bukan buat Kiai Hamka. Kalian tolong dibantu ya apa yang disampaikan beliau. Yakin apa yang diberikan oleh ibu oleh dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Saya lanjutin dulu ke beliau karena saya udah maaf. Ibu enak nih ketawa. Saya berada di atas ini. Sama juga panas. Mana belum makan ini. Saya pikir dapat dikasih sarapan hanya air putih.
bagaikan ikan di dalam kolam. Ya, benar kan? Apa yang disampaikan Kiai Hamka, benar kan? Jangan kurang sampai doa. Kalau ngaji pulang duluan tanpa dibacakan doa, kata Imam Ghazali, bagaikan badan tanpa kepala, menyeramkan. Maka ibu bapak yang ngaji pulang duluan sebelum doa, saya doain sendalnya putus.